I'm trying to pakai susuk waktu itu. Trying to pakai susuk, guys. Can you imagine it? Cok, kalau gue biasa openingnya assalamualaikum ya. Kalau gue assalamualaikum, lu jawab gak, Cok? Iya, jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, katanya jawab. Waalaikumsalam. Oke. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Masih bersama dengan gue dan kawan lama gue nih. Ya, kita udah lama banget ya temenan. Udah berapa lama ya? 3 tahun, 4 tahun kali ada ya? Ada kayaknya. Ada. Nah, jadi kali ini kita mungkin konten gue agak berbeda cuy. Karena kan sebelumnya gue bahas tentang PKI, tentang agama. Dan itu nggak mungkin di ranah lu cuy. Berat ya. Tentang politik. Jadi kita agak santai aja karena juga si Covid ini yang si Covid brengsek emang nggak hilang-hilang ya. Nah, ini jadi kita mau bahas tentang quarter life crisis. Jadi memang anak-anak muda ini dihadapkan dengan situasi yang galau ya. Situasi yang mungkin serba salah atau juga ada tekanan dari luar atau gimana. Nah, sebelumnya kan gue memang kenal dia dan ini salah satu tante karir, guys. Tuh kan, udah mulai. Jadi memang dia adalah wanita karir yang gue lihat memang berjuang banget. Mau hujan, mau badai, mau petir, digas terus. Ini beneran. Nah, ini gue tertarik nih mengalami masa titik rendah lu deh. Gimana sih dari awalnya gitu sebagai seorang manusia nih? Sebagai seorang manusia ya terlahir sempurna. Gimana Cok? Kalau misalkan lu kan dulu susah banget ya hidup lu ya? Atau gimana? Sebenarnya dibilang susah banget sih enggak. Jatuhnya tuh kayak maksudnya semua ada lah dulu. Dulu semua ada, maksudnya dari segi apapun itu ya. Itu pas kecil? Remaja lah. Remaja. Tapi sekarang bukan remaja lagi, udah tua. Bener kan kata gue? Sekarang lebih ke tahap dewasa. Oke, tapi sebelumnya gue menarik deh, perkenalan diri dulu. Oh iya, perkenalan diri. Tuh. Halo guys, nama gue Ika. You can call me also Ika or Obelix. Gue punya hobi DJ. Oke. Jadi nama panggung gue Obelix Abin. You can call me Obelix or Abin. Tapi Obelix tuh kalau di Yu-Gi-Oh tuh ada tuh. Ada. Emang itu nama gue terinspirasi dari nama Yunani sih sebenarnya. Oh, iya, jadi bener. sesuatu yang besar dan akan terus di puncak kayak gitu. Nah terus berarti sekarang lu lagi kerja di mana? Gue sekarang kerja di salah satu beer company pertama di Indonesia. Oh, gila. Apa tuh? Apa yang berbau tentang bir gitu-gitu ya? Iya, tentang bir. Nah, ya bisa disebut angker bir ya? Oh, boleh. Berarti Anda langsung mention ya. Berarti lu sebagai apa tuh? Gue jatuhnya asisten GPM marketing sih. Karena gue asisten India, jadi of course gue harus asistenin seluruh divisi dari marketing. Umur lu berarti sekarang berapa? 23. 23, masih muda ya. Tapi bisa sampai ke titik itu jarang ya? Banyak lah di luar sana. Oh, banyak. Gue nggak mau yang. Oh, ini channel Down to Earth ya? Channel Down to Earth. Down to Earth. Dan berarti sebelum lu mencapai titik itu kan pasti susah lah ya, sampai banting-banting apa segala. Iya, itu hard to get this position sih sebenarnya. Habis itu fluktuatif, naik turun. Tapi that's life gitu. Lo harus pass semua stage yang ada di hidup lo. Kayak kita sekolah, kalau lo nggak lulus SMP, gimana lo mau naik SMA kan gitu. Benar, berarti lu dari mulainya bener-bener ngerasa anjir kok hidup kayak gini gitu, atau titik bener-bener down banget gitu? Yes, of course. Ada. Itu ketika gue kuliah sih sebenarnya. Jadi maksudnya dari segi background keluarga, alhamdulillah nyokap gue, karena gue bokap udah pass away ya, pas gue umur 7 tahun, jadi udah nggak ada. Dan kebetulan ibaratnya gue di rumah emang anak tunggal, cuma karena nyokap gue istri kedua, jadi gue ada saudara tiri dari istri pertama gitu. Ya dari dulu sih gue nggak pernah yang namanya nge-begging orang tua gue atau keluarga gue atau saudara gue untuk ngebantu gue sih. Jadi gue mencoba untuk oke, gue tau gue bandel, tapi gue bertanggung jawab kayak gitu. Berarti masa-masa pas udah bener-bener capek banget itu di masa apa sih? Bener-bener ngerasa ngeliat hidup gue kok gini banget gitu? Itu pas gue kuliah. Pas kuliah tuh? Pas gue kuliah, jadi singkat cerita,
apa yang diinginkan seorang anak muda tuh semua gue capai pada saat gue awal-awal kuliah lah. Maksudnya semua ada, maksudnya tempat tinggal, kendaraan, semua ada. Sampai akhirnya itu semua berbalik, gue harus membantu nyokap gue. Kebetulan nyokap gue ada kasus lah, bukan kasus sih, I mean ada sedikit obstacles yang harus gue bantu kayak gitu. Jadi sampai akhirnya ya gue harus merelakan itu semua. Dan akhirnya gue benar-benar mulai dari nol lagi. Dan itu dimulai dari nol itu pada saat gue masih kuliah semester akhir. Masih kuliah semester akhir? Semester akhir. Yang seharusnya lu skripsi? Yang seharusnya gue skripsi, yes. Semester 5 itu gue inget banget. Itu gue ada panas dingin gue. Itu gimana? Ada kasus, apa istilahnya kayak ada kasus dari nyokap kan? Tapi terbebani oleh lu? Gue jadi, karena gue merasa gue anak tunggal dan gue harus bertanggung jawab sama orang tua gue pada saat itu. Yang sebagai tanggung jawab utama adalah karena waktu itu gue masih mahasiswa ya, jadi gue harus tanggung jawab utama gue yang penting gue harus selesai dulu nih kuliah gue kayak gitu. Ditambah dengan situasi keluarga ya? Ya, ditambah dengan situasi keluarga yang emang nggak memungkinkan untuk gue hanya berdiam diri, gue harus jalan nih gimana. Terus lo ngelakuin apa itu? Jadi singkat cerita pada saat semester 5 itu gue kebetulan alhamdulillah kuliah kan dapat beasiswa. Gitu. Oke. Dan tapi tetap itu buat masuk doang ya, wah. Karena gue juga tipe kala anak yang kuliah itu kayak ya udah masuk mau ujian keluar ngerokok ke bawah kayak gitu-gitu, jadi kayak yang jangan ditiru guys. Gak baik sama sekali. Dan sampai akhirnya pada saat semester 5 itu nyokap gue benar-benar totally stop to supporting me any financial things. Semester 5 Semester 5. Jadi gue harus emang nyari uang sendiri gitu. Lu berarti awalnya bisnis atau kerja? Sebenarnya dulu dari SMP gue udah bisnis. Gue udah bisnis handphone. Dulu gue udah bisnis handphone sampai pas kuliah gue sempat bisnis jual beli mobil juga. Jadi gue masuk ke kalangan BMW. Karena waktu itu kan kebetulan gue punya temen yang emang dia komunitas dan dia punya channel untuk link barangnya gitu loh. Sampai akhirnya kalau mau jalan sama gue, of course I mau gitu kan, siapa sih yang nggak mau bisnis gitu kan. Itu kata dia, ya udah lo bantuin sellingin produk gue ya, barang-barang gue ya udah. Akhirnya dari situ ya ada clash lah biasa, maksudnya kok nggak fair ya udah. Akhirnya I try to stop lah karena gue nggak mau nyakitin hati orang lain, nggak mau yang terlalu gimana, ya udah gue stop aja. Sampai akhirnya ya gue fokus kuliah sih waktu itu, fokus kuliah sampai akhirnya semester 5 itu yang nyokap gue udah ngasih statement gue Chinese ya, jadi gue bisa ngomong sama nyokap gue lo gitu. Gue udah gak bisa supporting lo lagi, masa finansial, soalnya terserah, gue udah angkat tangan. Berarti kalau nggak bisa bayar udah kuliah gagal dong, BO gitu kan? Iya, kalau gue diem aja, kalau gue diem aja bakal kayak gitu. Berarti lu jualan di situ? Di situ gue nggak jualan, jadi alhamdulillahnya gue emang mencoba menempatkan diri gue di pergaulan yang emang bandel, cuman gue berusaha menyerap apa sih yang bagus di pergaulan ini. Iya. Gitu. Ini salah satu ini juga sih, maksudnya di samping kita pembahasannya goblok-goblokan gitu ya, tapi ada makna tersirat di situ. Nah, berarti gue melihat peluang itu sih. Peluang itu apa? Peluang itu jadi singkat cerita ya gue bergaul sampai akhirnya gue kenal salah satu orang yang kerja di perusahaan BUMN ya. Jadi dia tuh punya klien. Nah kliennya kebetulan waktu itu lagi butuh untuk asisten di lapangan, teknis asisten jatuhnya. Karena dia tuh di kontraktor kan. Jadi gue yang handle semua, ya sempat terbengkalai lah kuliah gue. Maksudnya ya kuliah, kayak gue mau kuliah nih jam 5 gitu. Jam 5 juga gue OTW dari kantor ya. Kan manajernya kayak terburu-buru banget gitu. Tapi lumayan dapet cuan di situ kan? Lumayan, alhamdulillah. Dan bisa ngehidupin kuliah gitu? Hidupin kuliah. Dan sehari-hari juga bisa? Yes, of course. Karena kan dulu gue kemana-mana masih pakai mobil yang lo tahu bensin mobil tuh belum merokok, belum makan. Berarti lumayan banget dong jualan mobil atau? Enggak, apa? jadi waktu itu dia itu bekerja di alat berat. Alat beratnya which is dia tuh kayak buat ngebersihin lapangan yang ada di bandara, alat berat kayak gitulah dari Jerman kayak gitu-gitu. Nah pada saat dikirim ke Indonesia, gue yang ngatur tuh harus ada mekanik yang kesana, harus ada di prepare dirakit di sini, kayak gitu-gitu, maintenance untuk bengkel segala macam kayak gitu-gitu. Oh gila. Berarti terus lo ketika udah lulus nih, itu masih ada pendapatan atau? Nah, jadi singkat cerita itu kan udah selesai tuh. Jadi gue waktu itu cuman itu dari semester 4 ke semester 5. Jadi cuma setahun tuh gue waktu itu. Akhirnya setahun semester 5 gue stop karena capek banget, udah nggak bisa ngikutin. Dan berarti lo nggak lulus? Enggak, ini kerja. Yeah. Sampai akhirnya gue mikir, gue harus stop nih, gue harus milih gitu loh. Gue tuh mau cari kerja, apa gue mau mentingin educate gue juga gitu kan. Di saat itu gue mikir gini,
kerja kapan aja bisa. Tapi kalau educate sekarang gue nggak selesai, sayang, waste money juga kan, waste time juga karena 4 tahun kan kuliah di Indo kan apalagi kan, kayak gitu. Jadi ya udah deh, gue fokusin ke kuliah. Sampai akhirnya gue stop, nggak ada pendapatan kan. Untungnya alhamdulillah ada salah satu brand rokok, jadi dia baru ngeluarin produk baru. Oke. Jadi kita bisa sebut nggak namanya? Biar dapat biar dapat sponsor. Enggak ya, nggak bisa, ya udah nggak apa. Jangan, Wak. Jadi, Kak, lo mau bantuin gue gak jadi project manager? Hah? Project manager? Gue bilang, iya, jadi itu cuman ada di sebulan gitu. Jadi, tapi lo gue kasih wilayah yang absurd banget ya. Di mana? Which is Jaktim. Oke. Jaktim kan emang di antara seluruh Jakarta, dia yang paling, ya tapi gue tidak, maksudnya secara daya beli ya. Tapi kan gue nggak bilang itu semua orang-orang di situ tuh seperti itu gitu. Tapi gue menarik sih, ini kan perjuangan berat lah ya istilahnya. Tapi lu pernah nggak sih ngelakuin hal gila gitu? Pernah dong. Pernah, ini nggak apa-apa ya? Don't call me Kak if I never do the crazy things in my life. Oke, Sure. menarik nih. Hal gila apa yang pernah lu lakuin? Ceritanya dari mana ya? Ya, at that point gue sempet kan gak kerja gitu kan. Pada saat gue berhenti di kontraktor itu gue kayak mikir, pada saat itu badan Eka masih Mulus ya. seksi Cian. Sekarang masih iya, mungkin udah mengenal duit jadi berubah kan? udah dulu udah kenal. Oh, udah kenal duit ya? Cuman ini nggak tahu diri. Ya jadi gue kayak gue sempat berpikir gitu pada saat itu gue desperate sih jatuhnya karena waktu itu kan by proses ya gue ditawarin di kerjaan yang di rokok itu. Sebelum itu gue sempat mikir, jadi ada teman gue yang ngomong, Kah, gue ada nih kenalan chairman perusahaan X, ya emang dia cari second wife gitu kan. Terus gue kayak mikir, anjir gue nggak cakep cuy. Walaupun orang-orang bilang cakep, cuman gue nggak pede gitu kan. Sampai akhirnya, terus waktu itu gue ngekos di Keramat Jati. Karena gue lagi ngekos gitu, terus jadi salah satu anak kosan gue, Kah mau temenin gue gak gitu kan. Mau kemana? Ke daerah deket Bogor yang gue mau ini nih soalnya laki gue nggak balik-balik gini. Emang jago gini sampai akhirnya gue ke situ tuh, men. Yang literally gue gue ke situ dan I'm trying to pakai susuk waktu itu. Trying to pakai susuk guys. Can you imagine it? Emang gue tipe kalau orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Even baca tarot trading, terus palmistry, terus yang baca tangan-tangan itu gue percaya sih. Maksudnya dalam artian percaya bukannya gue musyrik, tapi gue lebih kayak ke next stage-nya gue harus kayak gimana ya gitu menghadapi ini kayak gitu-gitu doang sih. Tapi tetap sholat apa segala macam. Nah pada saat itu gue benar-benar desperate banget karena nyokap gue udah bergantung sama gue kan, at that point. Jadi untuk penghasilan, untuk di rumah lah, untuk dapur ngebul tuh udah bergantung sama gue. Jadi kayak, aduh gue harus gimana ya, aduh panas dingin itu gue kan, ibarat katanya. Ya udah akhirnya akhirnya gue coba deh, akhirnya gue masang bro. Gue masang dan gue seiring berjalan waktu, kok gue ngerasa emang dasar ya kalau orang-orang yang seperti itu, literally emang mereka money oriented. I mean, kayaknya nggak semua ilmunya dikeluarin deh buat gue gitu. Kayak, ini kayaknya mau duit doang nih anjing. Berarti tapi lu sampai ke dukunnya gitu dong? Sampai, wah. Ritual apa yang pernah lu? Sampai, kayak gue pernah makan yang namanya, kalau kalian tahu, kantil merah. Kantil kan bisa putih ya, Wak. Itu kantil merah yang literally, you only get that bunga itu cuma di Kalimantan. Kalau kata orang. Akhirnya, makan nih gitu kan. Jadi kantil tuh dibuka-buka dalamnya ada pucuknya ya. Gue mana tahu. Iya ini gue nggak tahu. Iya. Ada pucuknya gitu. Jadi gue makan tuh, itu kok wangi banget ya. Namanya kantil kok mereng gitu wanginya kan. Gue makan pakai pisang sampai gue selipin di tengah-tengah pisang, gue makan sama pisang-pisangnya. Itu untuk biar lu kelihatan. Jadi kayak kalau gue ngomong sama orang yang gue tuju tuh orang percaya aja gitu sama gue, even gue bullshit gitu. Tapi lu pernah pelajarin sebelumnya ini gunanya apa atau langsung aja? Ya, gue kan sembari konsul sama dia. Bagusnya gimana nih? Gini. Gue punya permasalahan gini. Yang literally orang-orang seperti itu kalau kita ke dia pasti kita punya masalah lah. Iya. Ngerti gak sih? Gue mulai berpikir itu setelah ya almost sebulan tuh gue masang kok kayak nggak ada perubahan ya. Dan gue ke situ bolak-balik yang which is ke situ aja keluar duit. Kayak nggak mungkin nggak keluar duit. Tapi bener-bener ngaruh nggak?
Enggak sih menurut Enggak ya? gue, karena itu suggesnya kita aja, Mindset kali ya? mindsetnya kita aja yang dibentuk sama dia. Oh, lu ntar begini nih, begini. Misalnya kayak, San, lo setahun lagi kaya, ya kan? You have Iya. to get that Bener. position by your work hard, not by his power, his Iya. magical things kan, kayak gitu-gitu lah. Jadi gue kayak, ya jatuhnya dia kayak motivator dalam bentuk dukun aja gitu. Ya, Mungkin itu saran salah tuh satu ada. sumber mata pencarian kali ya? Yes, orang-orang zaman sekarang ya, I'm sorry ya kalau misalnya ada yang ke-touch dengan kata-kata ini ya. Mungkin sebagian orang ya kayak, mau konsul dong, iya ada fee-nya ya, ini 30 menit segini, ini segini. Dan gue mencoba hal-hal itu, Wasan, bukan gue percaya. Bukannya percaya dalam artian, karena gue percaya ketika gue bercerita ke berbagai orang itu kan punya solusi yang beda-beda gitu loh. Jadi gue cuma mengambil itunya aja sih. Tapi pengaruh nggak ke diri lo kayak pernah nggak tidur berapa hari atau bener-bener kemasukan? Pernah, dan waktu itu tuh kan gue insomnia berat ya, sampai Oke. gue konsul ke dokter dan dikasih obat penenang, karena waktu itu kan ya gimana sih, anak masih berapa waktu itu gue umur 16 mau ke 17 What the tahun. fuck, serius lo? Serius, gue muda. Jadi gue masuk TK itu gue masih kecil, 3,5 tahun udah masuk TK. Jadi gue kuliah 3,5 tahun juga kan. Jadi kayak anjir, gue ngadepin ini di usia gue segini, gue harus gimana? Sementara gue cerita sama nyokap gue orangnya lempeng banget kan, kayak jalan tol Cipali ya. Ntar gue ngomong ABCD, dia Iya. pikiran. Tapi kayak gitu lo nggak lo ceritain ke orang tua Nggak. atau? Tapi nyokap gue tahu gue makan kantil itu, sampai nyokap gue like almost every day kayak langsung, Kah nggak boleh kayak gitu, ini tuh musyrik, ini tuh musyrik kayak gitu. Tapi lo bodo amat ya? Tapi gue bodoh, karena gue orangnya basically kan gue bilang gue bandel. Basicnya gue udah bandel gitu loh. I just play with my mind gitu loh. I don't care about what the people say. Gue nggak peduli karena I'm not living for satisfying my followers, also my friends, enggak. Gitu. Tapi untuk pergi ke dukun dan beli kantil kuntil apa semacam itu udah habis berapa juta atau puluhan juta bahkan? Hampir puluhan sih. Bukan hampir sih ya, 18-20 lah sekitar. Itu belum sama setiap kali gue ke situ konsul bayar lagi itu cuma only buat alatnya doang kayak gitu. Wah gila sih. Gila kan? Tapi menurut lu worth it nggak? Ini kan buat penonton lah ya dengan kayak gitu-gitu ya. Nggak worth it sama sekali. Jadi emang itu literally dia cuma nge-suggest your mind aja, kayak lo bakal ntar kayak gini. Jadi kan itu kita lebih semangat lagi tuh kan, encourage kita punya spirit gitu loh. Oh, gua harus kerja, gua harus ini. Basically enggak ada ngaruh sama sekali, sumpah deh. Gak ada ngaruh sama sekali. Even kadang gue suka bayar buat baca tarot, buat dibaca tantangan, buat ini, buat ya gue cuma pengen tahu pendapat aja. Basicnya lagi balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau kayak gimana nih gitu kan. Tapi kan untuk merubah ya haluan lu dari pemikiran yang lu percaya dengan akan hal itu Takes time sih. itu berubahnya gimana dengan sendirinya atau Takes udah? time karena gue berpikir pada saat itu gue gak punya duit tapi gue harus pay. Gimana caranya? Oh. Bener dong? Iya. Gue gak punya duit tapi gue mesti bayar. Pakai apaan? Don kelor. Kan gak Iya. mungkin. Jadi gue berpikir anjing lama-lama kayak begini bangkrut gue yang ada gitu kan. Itu baru titik lu yang nggak Baru di titik itu gue sadar kalau oh ternyata ini cuma kayak gini gue juga bisa jadi dukun. Saat Iya. masa kalah temen gue 50 juta gak apa-apa deh. Rela gue. Iya. Tapi lu menyesali dong dengan semua itu. Iya, of course. Tapi kan balik lagi, gue punya tagline di hidup gue, there's no regret of my life. Gue nggak punya penyesalan sama sekali yang udah terjadi. Itu menjadi pelajaran buat gue. Karena pelajaran dunia itu mahal, bro. Iya benar. Nggak ada di kuliah. Jadi lu harus emang jalani stages itu, mau nggak mau.